Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta Matsama yang saya sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu masih semangat ya. Harus. Karena di kondisi yang masih pandemi ini, semangatlah yang bisa membuat kita dalam kondisi selalu sehat. Untuk itu, sebelumnya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi semangat, kekuatan untuk mengikuti kegiatan Matsama yang berlangsung pada minggu ini. Anak-anakku yang saya sayangi, selain itu kalian juga harus terus menjaga kesehatan fisik maupun mental. Terutama jika kalian keluar rumah atau datang ke MTS, kalian harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, cek suhu tubuh oleh petugas di MTS, dan jangan lupa hindari berkerumun. Usahakan jika berada di dalam kelas duduk satu persatu. Anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan ini perkenalkan dulu, saya adalah Bapak Muhammad Sulkan. Di madrasah ini saya sebagai waka kesiswaan. Selain itu saya juga mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya akan menyampaikan beberapa hal tentang betapa asiknya, betapa indahnya belajar dan kegiatan-kegiatan di MTS Sholihah. Mudah-mudahan setelah kalian mengetahui kegiatan-kegiatan tersebut, kalian tambah semangat, tambah mantap belajar di MTS Sholihah. Anak-anakku yang saya sayangi, perlu juga saya sampaikan bahwa saat ini kalian sudah berada di jalur yang tepat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kalian telah memilih untuk sekolah di MTS atau di Madrasah Tsanawiyah. Karena di MTS inilah kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat komplit. Tidak hanya ilmu pengetahuan duniawi saja, tapi kalian akan diberi pengetahuan tentang keagamaan, tentang ilmu-ilmu akhirat. Baiklah, akan saya sampaikan beberapa hal tentang bagaimana asyiknya belajar dan kegiatan-kegiatan di MTS Sholihah. Mengapa belajar di MTS Sholihah dikatakan asyik dan menarik? Tentu banyak sekali alasan yang dapat disampaikan. Yang pertama, gedung MTS Sholihah memiliki desain dan struktur cukup baru, sehingga kondisinya masih sangat bagus dan cukup memadai untuk digunakan belajar sejumlah kurang lebih 300 peserta didik. Di MTS Sholihah sendiri memiliki gedung dengan lokasi 3 kampus. Kampus 1 di sebelah selatan dan kampus 2, kemudian untuk kampus 3 di sebelah utara Desa Kalitengah. Alasan yang kedua, MTS Sholihah memiliki banyak fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar, terutama dalam kegiatan pengembangan diri atau sering disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu
Di antaranya memiliki laboratorium menjahit, kemudian memiliki laboratorium komputer, tentunya dengan perlengkapan atau perangkat yang speknya memadai untuk kegiatan belajar masa kini, baik secara online maupun secara offline. Selain itu juga ditunjang dengan adanya area hotspot WiFi yang disediakan untuk kegiatan belajar mengajar secara online. Anda pula memiliki laboratorium IPA untuk kegiatan belajar praktikum tentunya. Perpustakaan yang cukup luas dan memadai dari segi ruang, perlengkapan, maupun dari jumlah buku yang disediakan. Kemudian fasilitas lain yaitu adalah lapangan olahraga yang terletak di kampus 3 sebelah utara depan Masjid Kali Tengah. Tempat parkir yang cukup teduh dan luas tentunya. Alasan yang ketiga, IMTS Soliyah memiliki guru dan karyawan-karyawati yang masih produktif. Ada sekitar 32 guru jika tahun ini tidak ada penambahan. Ke-32 guru tersebut karena masih produktif sehingga mereka tentu akan dengan semangat, banyak kreativitas dan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar yang disampaikan. Kemudian alasan yang keempat, banyak kegiatan-kegiatan yang menarik. IMTS Soliyah ini sudah berdiri sejak tahun 1998, itu artinya sudah hampir 23 tahun kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh IMTS Soliyah, sehingga tentunya banyak sekali meraih prestasi. Misalnya kegiatan Matsama atau yang disebut dengan masa ta'aruf siswa madrasah, dengan kata lain bisa disebut dengan perkenalan. Kalau dulu namanya MOS, masa orientasi siswa, kemudian menjadi MPLM, masa pengenalan lingkungan sekolah atau madrasah, dan sekarang kembali namanya menjadi Matsama. Di akhir kegiatan Matsama akan diberikan hadiah yang menarik kepada peserta tergiat. Untuk itu saya berharap kepada anak-anakku peserta Matsama tahun 2021-2022 ini bisa meraih prestasi menjadi peserta tergiat. Akan dipilih 3 peserta tergiat dan mendapatkan hadiah yang tentunya menarik dari panitia. Ada pula kegiatan pemilihan ketua OSIS atau OSIM. Kemudian ada kegiatan pementasan drama yang diadakan ketika ada wisuda, kemudian ada peringatan Hari Besar Nasional, atau mungkin khusus diadakan karena memang ada kegiatan lomba. Ada pula kegiatan pentas seni, pop song religi, mungkin membaca puisi dan lain sebagainya. Kegiatan yang lain yaitu upacara hari besar memperingati hari besar nasional. Misalnya hari besar Ibu Kartini memperingatinya. Ada pula kegiatan lomba stand madrasah yang dikompetisikan
antar madrasah di Kabupaten Demak tentunya. Ada kegiatan kelas meeting yang diikuti oleh seluruh kelas di MTS Sholihiyah. Ada kegiatan outbound keluar dari lingkungan MTS yang diadakan oleh kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan juga marching band. Setiap 2 tahun sekali juga diadakan kegiatan jalan-jalan atau yang biasa disebut di sini adalah zarkasi, ziarah dan rekreasi. Biasanya kegiatan ini destinasinya adalah Jakarta. Pernah pula dulu ke Bandung dan Jakarta. Dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan kembali. Di akhir pembelajaran di kelas 9 diadakan pula kegiatan wisuda sebagai bentuk rasa syukur karena mencapai akhir pembelajaran sampai lulus dari kelas 9. Itu tadi beberapa kegiatan, tentu masih ada lagi kegiatan yang lain yang menarik. Alasan yang kelima yaitu ruang kelas yang representatif, nyaman tentunya, karena MTS Sholihiyah jauh dari pusat kebisingan sehingga belajar di MTS Sholihiyah akan terasa sangat nyaman. Alasan yang keenam, model pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru muda di MTS Sholihiyah sangat menarik. Banyak inovasi, kreativitas yang disajikan dalam kegiatan belajar mengajar, baik di dalam kegiatan pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Kemudian alasan yang ketujuh, di MTS Sholihiyah memiliki program kelas yang menarik. Nah, ini bagi kalian siswa baru bisa menentukan sejak sekarang kelas mana yang ingin kalian pilih nantinya. Yang pertama ada program kelas khusus tahfidz. Bagi kalian yang cinta Quran dan ingin menjadi penghafal Quran, kalian bisa ikut di dalam kelas ini. Selama kurang lebih 3 tahun kalian akan dibimbing untuk bisa menghafal Al-Quran sampai minimal 5 juz. Jika kalian memiliki kemampuan lebih, kalian bisa mencapai 6, 7 hingga 10 juz, tergantung kemampuan masing-masing. Tapi jika masih memiliki hambatan, akan dibimbing dengan baik dan sabar oleh pendamping kelas tahfidz ini. Selain kegiatan tahfidz juga diberikan materi IT, kemudian ada Inggris atau English conversation, disebut dengan percakapan bahasa Inggris. Kemudian program kelas yang kedua yaitu kelas khusus Olimpiade. Di dalam kelas ini kalian akan diberi tambahan materi mapel Olimpiade tingkat internasional tentunya. Selain itu ada juga percakapan bahasa Inggris. Sering juga diadakan kegiatan lomba mapel Olimpiade keluar. Kalau di madrasah ada yang namanya KSM, kompetisi sains madrasah, itu setara dengan Olimpiade dulunya. Kemudian program kelas yang ketiga yaitu kelas reguler.
Di sini seperti halnya kelas di sekolah lain, cuma bagi kalian yang memilih kelas ini, kalian diwajibkan untuk memilih 2 ekstrakurikuler, yaitu yang pertama pramuka, ekstrakurikuler wajibnya, kemudian ada pilihan wajib yang kedua, bisa marching band atau perisai diri atau menjahit dan lain sebagainya. Saya lanjutkan alasan yang ke-8. Tentunya banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang asik dan menarik. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu, di sini ada 12 kegiatan yang wajib kalian ikuti, yaitu ada tadarus harian, salat duha berjamaah, kegiatan pelayanan konseling, kepramukaan, praktikum IPA, kemudian olimpiade IPA IPS, matematika, percakapan bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian praktikum komputer dan praktikum qiraah atau PTQ yang tentunya masing-masing ada guru pembimbingnya. Nah, ini tentunya wajib kalian ikuti setiap harinya. Kemudian ada kegiatan pilihan. Nah, disinilah tadi kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dipilih atau pengembangan diri yang bisa kalian pilih, terutama yang kelas reguler. Kalian selain pramuka atau selain kegiatan wajib tadi, kalian juga harus memilih satu di antara kegiatan pilihan ini. Ada PMR, Palang Merah Remaja, kemudian ada pendidikan teknologi dasar, kelompok ilmiah remaja, paduan suara, terutama di sini nanti adalah pop song religi, ada drum band, kitobah, rebana modern, perisai diri, volleyball, menjahit dan jurnalistik. Kalian lebih cenderung atau suka yang mana bisa kalian pilih. Untuk pelaksananya dari hari Senin sampai Sabtu bisa kalian baca dan pahami di buku panduan maksama, juga ada di situ. Nah, kemudian saya jelaskan di sini ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ini adalah kegiatan jambore ranting tingkat kecamatan, dan waktu itu pada tahun 2019 kita mendapatkan banyak piala dalam ajang ini. Ada pula kegiatan pramuka keluar berkemah di Gedung Songo atau mungkin di Kendal atau di lainnya. Kemudian ada lomba kepramukaan yang pernah diikuti baik di kampus maupun di sekolah-sekolah lain. Di kegiatan pramuka juga ada permainan besar seperti outbound, penghargaan hadiah bagi peserta tergiat dalam kegiatan pramuka. Ini tadi lomba penggalan di jambore ranting. Kemudian ada ekstrakurikuler marching band. Bagi kalian yang suka kegiatan ini bisa memilihnya. Ada kegiatan ekstrakurikuler menjahit, mendesain baju, kemudian menjahit pakaian. Ada kegiatan ekstrakurikuler komputer, yang suka teknologi bisa milih ini. Kegiatan lain ekstrakurikuler volleyball, bagi kalian yang suka kegiatan ini bisa milih. Ada juga kegiatan perisai diri yang sering mengadakan ajang lomba dan sering sekali mendapatkan kejuaraan. Ada juga rebana banana solihiyah.
Kemudian alasan yang kesembilan, banyak sekali MTS Soliah meraih prestasi. Pernah juara satu mading madrasah tingkat nasional. Penghargaan waktu itu diberikan di Bandung. Kemudian juara 2 kegiatan-kegiatan seni baik pidato bahasa Indonesia. Pernah juara 1 bulu tangkis putra tingkat kabupaten. Kemudian ini juga juara 2 bahasa Inggris tadi yang saya sampaikan tingkat kecamatan. Ini juara 2 pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Dan MTS Soliah 3 kali berturut-turut meraih piala juara umum Porseni tingkat KKM Karangawen. Saat itu kita bersaing dengan 26 MTS Karangawen, dan MTS Soliah 3 kali berturut-turut meraih juara umum, yaitu pada tahun 2007, 2010, dan 2013. Sejak 2016 kegiatan Porseni belum dilaksanakan kembali, apalagi kalau sekarang masa pandemi. Kemudian ini berikut daftar kejuaraan-kejuaraan yang pernah diraih. Banyak sekali tentunya, bisa kalian baca sendiri beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Alasan yang ke-10 tentunya bagi kalian memiliki prestasi akan mendapatkan beasiswa. Beasiswa diberikan kepada peringkat 1 paralel kelas 7, 8, 9. Juga diberikan kepada lulusan terbaik saat wisuda. Dan yang terakhir 11, biaya pendidikan yang cukup ringan di MTS Soliah. Seperti ini sebagai ilustrasi saja. Jika kalian belajar di sekolah lain tentu akan banyak sekali membutuhkan biaya, apalagi kalau jaraknya jauh dari rumah. Tapi di sini banyak sekali diberikan fasilitas-fasilitas biaya sehingga sekolah di MTS Soliah akan terasa lebih ringan. Nah, demikian tadi kegiatan-kegiatan di MTS Soliah. Bagaimana? Sangat asik bukan? Akan lebih asik, akan lebih indah jika nanti kalian sudah menjalani sendiri, merasakan sendiri belajar di MTS Soliah. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa masuk kembali, bisa belajar kembali di MTS Soliah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan tutur kata, kesalahan penyampaian. Tetap semangat, jaga kesehatan fisik dan mental. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.